Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Wa ba'du. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan berbagai kemudahan, pertolongan di dalam melaksanakan ubudiyah dan menjalani aktivitas harian kita semua. Allahumma amin. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, yang senantiasa meneguhkan keimanan di dalam hati kita, yang senantiasa membimbing kita dalam jalan kebaikan, yang selalu memberikan berbagai kebaikan dunia dan akhirah untuk kita semua, nikmat yang tidak terhitung banyaknya, karunia yang tidak akan mungkin bisa dinilai harganya. Tiada lain apa yang kita lakukan dari ketaatan dan amal saleh, baik dalam bentuk amalan hati atau ucapan lisan kita atau anggota badan kita, semua hal itu adalah bagian dari bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat dan salam untuk Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Terutama di hari yang mulia ini, mari kita perbanyak bersalawat. Mari kita hiasi kehidupan kita, terutama di hari yang mulia ini, dengan banyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi umat yang senantiasa setia dalam meneladani beliau, umat yang cinta kepada beliau, kecintaan yang tulus yang dibuktikan dengan mengikuti ajaran, tuntunan, pedoman hidup yang telah diwariskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pada kita semua. Allahumma amin. Ikhwatal iman, para pemirsa dan kaum muslimin, para pendengar di mana saja berada, semoga senantiasa dirahmati Allah tabaraka wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang akidah ahli sunnati wal jamaah di dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemungkinan ini adalah pembahasan terakhir tentang asma wa sifat. Bi'idznillah, pembahasan-pembahasan yang akan kita bahas selanjutnya juga berkaitan dengan perkara akidah ahli sunnati wal jamaah dalam pembahasan yang lain. Ikhwatal iman, kaum muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan menjelaskan sebagian juga dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat ar-ridha, al-dhahik wa at-ta'ajjub. Sebelumnya telah dibahas sifat al-mahabbah dan rahmah. Allah memiliki sifat mahabbah. Allah mencintai dan Allah dicintai. Allah memiliki sifat rahmat, rahmat yang luas, yang tiada batasnya. Dan sifat-sifat yang lain yang tertera di dalam Al-Quran dan hadis. Semua hal itu wajib kita imani, wajib diyakini dan ditetapkan, dan tidak boleh ditakwil, diselewengkan maknanya, apalagi diingkari, dita'til. Ini adalah konsensus ahli sunnati wal jamaah, pengikut salafus saleh.
bahawa mereka sepakat dalam mengimani dan meyakini menetapkan seluruh yang tertera di dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka imani sebagaimana yang tertera, yang terdapat secara zahirnya dalam teks-teks Al-Quran dan hadis, secara tekstual, tidak ditakwil, apalagi diingkari. Dan ini selalu kita sampaikan dan kita ulang-ulang penyampaiannya agar prinsip dasar yang merupakan landasan akidah ahli sunnah di dalam berakidah dan secara khusus di dalam memahami nama-nama dan sifat Allah ini tertanam dan terpatri dalam hati kita, yaitu bahwa ahli sunnah wal jamaah mengimani seluruh sifat-sifat yang tertera dalam Al-Quran dan memahami semua hal itu secara zahir, secara tekstual, tidak ditakwil, apalagi diingkari, tidak diselewengkan, tidak diserupakan. Inilah akidah ahli sunnah wal jamaah. Itulah sesungguhnya ahli sunnah wal jamaah. Itulah ahli sunnah wal jamaah yang diketahui, yang dimaklumi, yang dipahami oleh para ulama. Itulah ahli sunnah wal jamaah yang mengikuti jejaknya para salafus salih. Sebelum muncul istilah-istilah, setelah lahirnya ilmu kalam yang diadopsi dari pemikiran-pemikiran filsafat, sehingga muncul pengingkaran, pentakwilan terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatal iman, para rahimakumullah. Maka kewajiban kita sebagai bukti keimanan kepada Allah, sebagai bukti keimanan kepada Rasulullah, adalah mengimani, meyakini, menetapkan semua yang tertera dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis yang sahih yang berkaitan dengan iman kepada Allah, sifat-sifat Allah, dan seluruh yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang dirinya. Begitu juga yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih tentang diri Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai nama dan sifat-sifatnya. Ini akidah yang harus kita yakini. Semua penyimpangan dari apa yang disebutkan tadi, atau semua pemikiran atau ideologi yang bertentangan dengan prinsip atau akidah yang disampaikan tadi, maka hal itu merupakan bentuk penyimpangan dari akidah ahli sunnati wal jamaah, bentuk penyimpangan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah, telah banyak ya pembahasan atau penjelasan tentang sifat-sifat yang ditetapkan oleh ahli sunnah. Mulai dari sifat istiwa, sifat ulu, tinggi Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas arasy-Nya, sifat turunnya Allah ke langit bumi sesuai dengan kebesaran keagungannya, sifat yang berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tangan Allah, wajah, mata, asabi', jari jemari, ya, dan berbagai sifat kedekatan Allah Subhanahu wa ma'iyatuh, dan berbagai sifat yang tertera dalam Al-Quranul Karim yang wajib kita tetapkan, tidak ditakwil seperti kebiasaan ahlul kalam, tidak diingkari seperti akidah Al-Jahmiyah, Al-Mu'attilah, dan tidak ya menetapkan sebagian kemudian mengingkari sebagian, ya, sekte-sekte yang
mengadopsi pemikiran ahlul kalam, ya. Tapi kita tetapkan semuanya. Kenapa demikian? Karena kaidah yang menjadi landasan di dalam mengimani, menetapkan, sebagaimana yang pernah kita sampaikan, bahwa pembahasan tentang nama-nama dan sifat Allah adalah pembahasan yang sama. Tidak ada perbedaannya dari satu sifat dengan sifat yang lain. Ini yang harus kita pahami. Jadi menetapkan sifat ilmu, misalnya bagi Allah, nah, maka begitu juga ditetapkan sifat yang lain. Tangan, wajah. Menetapkan sifat iradah, qudrah bagi Allah, juga wajib bagi kita menetapkan sifat yang lain. Istiwa, ulu, tinggi. Turun Allah subhanahu wa ta'ala ke langit bumi. Menetapkan sifat kalam bagi Allah, begitu juga kewajiban kita menetapkan sifat ridha, rahmah, mahabbah, cinta, rahmat, dan sifat-sifat yang lain. Wajah, tangan, mata, qadam, kaki. Karena semua hal itu babnya sama. Ya. Tidak boleh dibedakan. Apalagi diingkari. Sama pembahasannya. Jika ini ditetapkan, maka juga yang lain ditetapkan. Jika sifat al-hayatu, al-qudratu, wal-iradatu, wal-ilmu, wal-sam'u, wal-basaru, wal-kalamu, itu semua ditetapkan, maka juga ditetapkan al-istiwa'u, al-ulu, al-nuzul, turun, al-wajh, wajah, al-yad, tangan, al-ainan, dua mata, al-mahabbah, cinta, al-farah, kegembiraan, kemudian ar-rahmah. Semua itu sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang mengabarkan tentang dirinya. Itulah akidah Ahlussunnah, tidak dibedakan. Kemudian juga di dalam memahami sifat-sifat tersebut, kita hanya bisa memahami makna, tapi tidak mengetahui hakikatnya. Karena kaidahnya adalah al-kalam fi sifat kal-kalam fi dzat. Pembahasan berbicara tentang sifat sama ya dengan berbicara tentang zat. Zat Allah, diri Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang mengetahui hakikatnya. Maka begitu juga tidak ada yang bisa mengetahui hakikat sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita katakan al-istiwa, itu yang bermakna ulu wa ala al-arsy, menunjukkan pada ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala di atas arsy. Maka kita katakan makna istiwa di dalam bahasa Arab telah diketahui, telah dimaklumi, tapi hakikatnya tidak diketahui. Maka bila ada yang bertanya bagaimana hakikat istiwa, kita katakan dijawab bagaimana hakikat zat Allah. Bila pertanyaan kedua bisa dijawab, maka pertanyaan pertama akan bisa dijawab. Dan setelah dimaklumi, tidak seorang pun yang mengetahui tentang zat Allah. Maka begitu juga tidak seorang pun yang mengetahui tentang hakikat sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Yadun, tangan Allah, yadullah, yadayya, dua tanganku. Bagaimana tangan Allah? Tentu ini pertanyaan tidak diperbolehkan. Tapi seandainya dari ahlul kalam menanyakan hal itu, maka kita katakan, kabarkan kepada kami terlebih dahulu bagaimana zat Allah. Jika dijawab tidak diketahui, maka jawabannya sama. Hakikat tangan Allah tidak diketahui. Tapi maknanya kita maklumi. Orang Arab mengetahui makna yadun. Ya, itu bahasa Arab. Dan bahasa kita terjemahannya tangan. Ya. Begitu seterusnya. Wajah. Ya, wajhun. Orang mengetahui wajah, ma'ruf. Dan terjemahan bahasa kita adalah ya wajah, dan menjadi bagian dari bahasa kita. Taib. Jika ada yang bertanya bagaimana hakikat wajah Allah, maka katakan bagaimana hakikat zat Allah. Karena wajah tersebut adalah sifat dari zat. Jadi Allah
memiliki sifat wajah, memiliki sifat tangan. Dan itu ada pada diri Allah, tidak terpisah dari diri Allah. Maka bila kita tidak mengetahui hakikat dari zat Allah, diri Allah, maka tentunya sifat yang ada pada diri Allah dan sifat-sifat yang lain, tentu kita tidak bisa mengetahui hakikatnya, tapi maknanya diketahui. Inilah makna dan maksud dari perkataan Imam Malik rahimahullah, ya, salah seorang imam dari madhab yang 4 sebagaimana kita maklumi, dan semua akidah ahli sunnah, akidah imam yang 4 sama dalam hal ini. Kata beliau, istiwa maklum wal kaifu majhul was su'alu anha bid'ah wal imanu bihi wajib. Istiwa itu maklum, telah diketahui karena bahasa Arab, Allah turunkan dengan bahasa Arab. Nah, kemudian maknanya maklum, hakikatnya, kaifiyahnya tidak diketahui. Mengimaninya wajib, sifat istiwa bagi Allah. Dan bertanya tentang kaifiyah, tentang hakikatnya suatu hal yang beda. Karena tidak terdapat dalam pertanyaan para sahabat, mereka orang yang sangat bersungguh-sungguh untuk mengetahui al-haq, mencari kebenaran, yang hidup bersama Rasulullah, yang mendengar Al-Quran, mendengar hadis. Tidak seorang pun dari mereka yang bertanya. Mereka banyak bertanya tentang hukum-hukum dalam Islam. Yasalunaka anil mahid, yasalunaka anil anfal, yasalunaka anil yatama. Maka bertanya, yasalunaka anil ruh, ya, yasalunaka anil khamr. Bertanya. Nah, banyak dalam hukum, tapi tidak terdapat satu pun pertanyaan yasalunaka an yadillah, enggak ada, tentang tangan Allah enggak ada. Yasalunaka anil istiwa, enggak ada dalam Al-Quran seperti itu. Dalam hadis juga tidak ada. Subhanallah. Tapi pertanyaan mereka tentang sifat, apakah itu ditetapkan atau tidak? Seperti sebagian bertanya, ayat haqqu rabbuna, apakah Rabb kita tertawa? Qala Nabi SAW, na'am. Qala idzan lan na'dima khairan min rabbin yadhhak. Jika demikian, kita tidak akan, ya, kehilangan kebaikan, ya. Tidak akan, ya, kehilangan kebaikan selama kita memiliki Rabb yang tertawa. Itu sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan kebesaran dan keagungannya, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir, sebagaimana akan kita jelaskan. Nah, ini sengaja diulang kembali untuk ya, menyegarkan ingatan kita tentang akidah ahli sunnah terhadap permasalahan yang pernah kita sampaikan. Ya. Sungguh telah, ya, pembahasan tentang asma wa sifat ini panjang, akan tapi apa yang telah dijelaskan sebelumnya dari berbagai pembahasan-pembahasan tentang prinsip-prinsip dasar, bi'inillah, cukup, bahkan telah lebih, ya, bagi mereka yang mencari kebenaran. Ya, silakan mungkin disimak kembali rekamannya. Ya. Baik. Pada kesempatan kali ini, kelanjutan dari sebagian dari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa di antara sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu ar-ridha. Ar-ridha yaitu keridhaan. Jadi Allah meridhai. Siapa yang diridhai? Ya, hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang dikehendakinya. Tentunya hamba-hamba Allah yang beriman, yang melakukan ketaatan, yang mengerjakan, ya, amal saleh, yang cinta kepada Allah, melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya, ya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala ridha kepada hamba tersebut. Maka ar-ridha, ya, merupakan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yarda, perbuatan Allah. Allah meridhai, dan sifatnya ar-ridha. Nah, itu merupakan salah satu dari sifat al-af'al, perbuatan, karena berkaitan dengan masyiatuhu, kehendak Allah. Siapa yang Allah hendaki untuk diridhai, Allah ridha kepadanya. Tentunya ada syarat, ada sebab Allah meridhai, ya, yaitu apabila hamba melakukan amal saleh, melakukan ketaatan. Bahkan ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah dan para pendengar,
Keridhaan Allah Subhanahu wa taala merupakan cita-cita dan tujuan kita semuanya. Sekarang kalau kita ingin bertanya, kita beribadah, salat, zakat, puasa, sebentar lagi Ramadan, ya, bulan Rajab, Syaban itu Ramadan, kita berpuasa, baca Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran, berzikir, bersedekah, berinfak, berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa raga. Apa yang kita inginkan? Kita berharap bahwa amalan yang kita lakukan tersebut menjadi sebab untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu tujuan semua, ya, orang-orang yang beriman dalam amalan dan ketaatan mereka, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena Allah yarda, meridai. Nah, dan ini merupakan sifat yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran, dalam Sunnah, dan juga telah disepakati oleh para ulama Islam dari kalangan mazhab yang 4, kecuali ya ahlul kalam yang mentakwil, ya. Mereka mengatakan ya ridha itu ya bukan ridha yang dimiliki, tapi maksudnya as-sawab, pahala, begitu. Baik. Dan di antara ya doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga akan kita sampaikan hadisnya, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika min sakhatika wan nar. Nah, min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami memohon kepadamu, ya, ridhaka, keridhaanmu, wal jannah, dan masuk surga, dan berlindung kepadamu dari kemurkaanmu dan neraka. Jadi ada sini ridha. Nah, maka orang yang tidak mengimani sifat keridhaan Allah, apakah dia akan berdoa mengharapkan ridha tadi seperti ahlul kalam yang mentakwil? Ya. Ya. Maka tentu mereka tidak akan, ya, memohon hal itu karena mereka tidak mengimani ada ridha. Lalu apa yang mereka harapkan? Ya. Baik. Ikhwatal iman, para rahimakumullah, di antara ya ayat yang menjelaskan hal itu, dan kita mendapat dalam Al-Quran, ya, radhiyallahu anhum wa radu an, ya, radhiyallahu anhum wa radu an, dzalika liman khasyiya rabbah, dalam surah Bayyinah. Radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. نعم. لقد رضي الله عن المؤمنين. رضي الله عنهم ورضوا عنه. Allah ridha kepada mereka dan mereka tentunya ridha kepada Allah. Nah. Dzalika liman khasyiya rabbah. Itulah, ya, balasan bagi orang-orang yang takut kepada Rabbnya. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat. Naam. Walladzina amanu wa innal amanu wa amilus innal ladzina amanu ulaika hum khairul bariyah. Jazaahum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhu wa radu an, dzalika liman khasyiya rabbah. Naam. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Allah telah ridha kepada orang-orang yang beriman tatkala mereka membaiatmu di bawah sebatang pohon, yaitu Syajaratul Ridwan. Ini para sahabat Muhajirin wal Ansar yang telah berbaiat kepada Nabi SAW. Allah ridha kepada mereka. Nah, di dalam hadis Nabi SAW menjelaskan sebagaimana doa yang kita bacakan tadi, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar.
Perbanyak doa ini kaum muslimin, para pemirsa rahimakumullah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya keridhaanmu dan surga, dan ya berlindung ya kepadamu dari kemurkaan dan ya neraka. Dan dalam redaksi lain disebutkan wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika min wa mu'afah keselamatan min 'uqubatik dari ya azabmu wa a'udzu bika min dan kami berlindung kepadamu darimu. Apa maksudnya ini? Berlindung kepada Allah dari Allah. Naam. Tidak ada tempat lari dari Allah kecuali hanya kepada Allah. Kita lari dari Allah kepada Allah. Inilah kondisi kita di dalam bermuamalah kepada Allah. Kita lari dari Allah kepada Allah. Dalam hubungan ya interaksi sosial kita dengan masyarakat, ya kita lari dari manusia kepada yang lain. Lari dari binatang buas, tempat yang selamat, ya. Tapi kepada Allah, kita lari dari Allah kepada Allah. Lari dari Allah ya kepada Allah. Apa maksudnya? Kita lari dari Allah, meninggalkan segala sebab-sebab yang akan mendatangkan kemurkaan Allah, yang akan mendatangkan azab, ya, berbagai sanksi baik dunia dan akhir, kepada Allah itu dengan melaksanakan perintahnya, melaksanakan amal saleh, ya, meninggalkan larangan. Inilah maksud berlindung, ya. La malja wa la manja minka illa ilaik. Tidak ada tempat berlindung darimu kecuali hanya kepadamu. Kita takut pada Allah, maka kembalilah kepadanya. Takut dari azabnya, kembali kepadanya, berlindung dari ya azab tersebut pada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebagian hadis Rasul menjelaskan ridallah fi ridal walidain wa sakhatuhu fi sakhatihima. Keridhaan Allah itu terdapat dalam keridhaan kedua orang tua. Ini sebab bila seorang anak berbakti pada kedua orang tuanya, itu wajib hukumnya, maka Allah akan membalas ya kebaikan tersebut. Karena demikian itu akan mendatangkan ridha kedua orang tuanya, Allah membalas dengan keridhaan. Tentu yang demikian itu lebih mulia. Wa sakhatuhu fi sakhatihima. Kemurkaan terdapat dalam kemurkaan kedua orang tua. Maka hati-hati. Ya. Bagi kita kaum muslimin yang masih ya diberi kesempatan dan peluang oleh Allah untuk melihat kedua orang tuanya bisa berbakti, maka tunaikanlah kewajiban itu. Bergegaslah untuk meraih ridha Allah dari pintu yang mulia ini, dan itu merupakan juga pintu masuk surga. Ya, itu keridhaan orang tua. Berbaktilah, berbuat baiklah, berikan yang terbaik. Ya. Dan banyak sekali ya di dalam hadis, dalam ayat hadis tentang sifat ya ar-ridha. Nah, maka ahli sunnah wal jamaah menetapkan ya ridha sebagaimana yang sesuai dengan besaran keagungan Allah Subhanahu wa taala yang tidak serupa dengan ridha manusia. Ya. Nah, ahlul kalam ya, karena ya, terkadang dengan segala kesombongannya, dengan logika mereka dan akal mereka yang sangat terbatas dan telah rusak dengan berbagai teori filsafat tadi, itu ya berusaha terus mentakwil ya. Tujuannya untuk mengingkari dengan alasan ridha itu kata dia infi'alu nafsin. Jadi ada reaksi yang ada pada diri, wa taghayyur dan perubahan sikap. Ya, kondisi dari suatu kondisi kepada kondisi yang lain. Nah, kata mereka ini ridha ya tidak sesuai. Tidak pantas bagi Allah. Nah, kalau itu ditetapkan berarti menyerupai sifat makhluk. Kita katakan, nah, mereka sadar atau tidak, ridho yang kalian jelaskan itu ridho manusia, makhluk. Nah, di suatu kemurkaan pada
ya keridhaan. Tapi ridha Allah Subhanahu wa taala ya bukan begitu. Ya. Karena sesungguhnya Allah yang mentakdirkan seorang hamba bisa melaksanakan amal soleh. Kemudian Allah membalas hal itu. Nah, adapun juga pentakwilan mereka, maksudnya al-ata was-thawab, pemberian ya, atau pahala yang diberikan. Ini semua adalah ya cara mereka untuk lari dari menetapkan hakikat ridha yang sesungguhnya bagi Allah. Dengan ditakwil seperti itu, maka kita katakan itu adalah suatu kelaziman. Ya, tapi bukan itu ridha. Sebagaimana juga dalam sifat kecintaan dan rahmat. Ya. Tatkala Allah ridha kepada hambanya, ya Allah akan memberikan. Tapi bukan pemberian itu yang ridha. Ya. Dan itu kita memahami dalam bahasa kita sama kita pemberian atau ridha hal yang lain, sifat yang lain. Tidak sama pemberian dengan ridha. Tapi di antara konsekuensi dan suatu keharusan, kelaziman dari sifat itu memberikan. Biasanya seperti itu. Nah, jadi bukan itu makna ridha. Nah, tapi itu adalah kelaziman dari sifat itu, konsekuensi dari sifat ridha. Nah, ikhwatal iman, para rahimakumullah. Jadi intinya, ya tidak ada dalil dan hujjah sama sekali bagi mereka mentawil. Tiada lain kecuali hanya ya syubhat-syubhat ahlul kalam yang diadopsi dari teori-teori filsafat yang mereka gunakan dalam ya, apa yang mereka kenal dengan teologi atau al-ilahiyah. Ikhwatal iman, rahimakumullah. Di antara sifat Allah Subhanahu wa taala yaitu ad-dhahik. Ya. Apa itu dhahik? Dalam terjemahan bahasa kita, dhahika yadhaku. Ya, itu tertawa. Dan sifat ini merupakan sifat juga al-af'al, perbuatan Allah. Dilakukan oleh Allah kapan saja dan di mana saja dan kepada siapa saja dari hambanya. Nah, sifat dhahik ini sifat yang ditetapkan di dalam hadis yang sahih. Memang tidak terdapat dalam Al-Quran. Ya. Tapi dalam hadis yang sahih, ya, telah ditetapkan hal itu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan prinsip beragama ahli sunnah wal jamaah, ya, menerima dan menetapkan akidah sesuai dengan dalilnya, baik dalam Al-Quran atau dalam hadis, atau Al-Quran dan hadis. Ya. Selama hadisnya sahih, maka ahli sunnati wal jamaah mengimani dan menetapkan hal itu. Nah, kenapa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu. Ya. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu." Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu. Dan beliau yaitu sallallahu alaihi wasallam Nabi kita Hasan la yantiqu 'anil hawa, tidak berbicara berdasarkan hawa nafsu. In huwa, tiada lain kecuali ya wahyu yuha, wahyu yang diturunkan kepadanya. Maka apabila hadisnya sahih, maka kita pastikan itu adalah sabda Nabi SAW dan wajib kita imani kandungannya, maknanya. Ya. Tidak dibedakan dalam hal ini dalam perkara amaliyah, ibadah atau perkara akidah. Tidak dibedakan dalam hal ini antara hadis mutawatir atau hadis ahad. Yang membedakan dalam hal itu tentang hadis mutawatir dan ahad, ahlul kalam yang telah menyimpang dari sunnah. Ya, menyelisih kesepakatan ahli sunnah wal jamaah. Yang membedakan dalam perkara akidah tidak bisa ditetapkan kecuali dengan hadis mutawatir. Hadis ahad tidak bisa menetapkan hal itu dengan alasan substansi dan kandungannya itu masih ya praduga, belum hal yang diyakini. Ya.
maka ini semua kebatilan. Maka dalam hal ini adalah ya, kita tetapkan apa yang tertera dalam ya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Di antara hadis menjelaskan hal itu. Ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan berikut ini ya lafaz hadis Al-Bukhari. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu an. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis muttafaqun alaih. Tapi lafaz ini lafaz Bukhari. Tayyib. Muttafaqun alaih itu hadis yang tersahih. Tingkatan hadis yang paling sahih, yang paling tinggi tingkatannya adalah yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Tayyib. Apa kata Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Yadhaqullahu subhanahu wa ta'ala ila rajulaini. Yaqtulu ahaduhuma al-akhara. Fayadkhulani al-jannah. يقاتل هذا فيقتل نعم فيتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد يضحك الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يضحك tertawa ya ila rajulaini pada dua orang ya yaqtulu ahaduhum al-akhar subhanallah yaqtulu ahaduhum al-akhar fayadkhulanil jannah masing-masing di keduanya saling membunuh ya yang pertama ya membunuh yang kedua taib kemudian fayadkhulanil jannah keduanya masuk surga. Yang pertama terbunuh, ya, masuk surga. Sementara seorang yang membunuh itu mendapatkan ancaman yang berat. Ya. Ya. Membunuh kaum muslimin, seorang beriman yang sengaja itu ancaman yang sangat berat sekali. Bahkan dalam redaksi itu disebutkan khalidina fiha, ya, neraka. Ya. Tapi keduanya yaqtulu ahadum al-akhar, mereka saling membunuh. Adik masing-masing keduanya ingin membunuh saudaranya. Tapi masuk surga keduanya. Subhanallah. Kok bisa terjadi seperti itu? Ya. Jadi yang pertama yang terbunuh dia beriman ya Allah masukkan ke surga. Tapi yang membunuh ya yuqatil hada. Dia membunuh, kemudian yuqatilu hadha fayuqtal. Kemudian dia terbunuh, yuqatil. Yang satu dia mukmin, kemudian dia berjihad, kemudian terbunuh, di syahid. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menerima taubat orang yang membunuh. Jadi sebelumnya yang membunuh itu kafir, berjihad jalan Allah, ya. Dua orang dari hamba Allah, yang satu mukmin, yang satu kafir. Dan yang mukmin berjihad jalan Allah, yuqatil, yuqtal. Dia berperang sampai dia terbunuh. Ya, mati syahid. Masuk surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerima taubat orang yang si kafir tadi, yang membunuh mukmin tadi. Menerima taubatnya, kemudian yuslim, dia masuk Islam. Fayastashhid, juga dia gugur di medan perang. Ya, mati syahid. Maka keduanya masuk surga. Subhanallah. Nah. Dan kondisi seperti itu, kata Rasulullah SAW, yadhaqullahu ila rajulaini, Allah tertawa. Tentunya, mana tertawa tersebut menunjukkan kepada, ya, al-mahabbah, wal-ridha, wal-farah. Ya, tapi bukan itu yang maksud dari tertawa. Karena kita membedakan antara tertawa, ridha, cinta, kita membedakan hal itu. Tapi bukanlah yang namanya ridha itu tertawa. Ya, ketawa, bukan itulah. Nah, bukanlah yang cinta itu tertawa. Baik. Tapi antara ketawa dengan ridha, dengan mahabbah itu ada perbedaan. Nah, kendati ya
Satu kelaziman. Tayyib. Ini hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, dalam hadis lain, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hadis Abi Razin Al-Uqaili, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala ya Rasulullah ayadhakullah subhanahu. Ayadhakullahu subhanahu wa ta'ala. Apakah Allah subhanahu wa ta'ala itu tertawa? Apa jawaban Nabi? Para besar rahimakumullah. Kalau pertanyaan yang seperti ini dilontarkan kepada ahlul kalam, ahlul bidah wal ahwa yang telah merusak akal pikiran mereka dengan teori-teori filsafat tersebut, ya, gimana jawaban mereka? Oh, enggak mungkin tawa begini dan seterusnya. Tawa itu sifat manusia gini seterusnya. Kalau tertawa Allah subhanahu wa ta'ala nanti sama dengan manusia dan seterusnya. Tapi bagaimana jawaban as-sadiqul masduq al-ma'sum, Nabi yang benar dalam ucapannya, yang dijaga oleh Allah, dan yang disampaikannya adalah wahyu kebenaran mutlak, kebenaran absolut. Apa kata Nabi yang mulia SAW? Ini sebagaimana juga, ya, apa yang beliau tanyakan kepada seorang, ya, budak wanita tentang sifat Allah, tinggian Allah, kemudian Rasul mengatakan, a'tikha fa innaha mu'minah, bebaskan dia karena dia mukmin. Jadi Rasul mengetahui keimanannya dengan menetapkan sifat ketinggian Allah fis sama. Di sini Rasul yang ditanya, ya, ayadhakullahu subhanahu wa ta'ala ya Rasulullah. Abu Razin Al-Uqaili, seorang sahabat Nabi, bertanya kepada Rasulullah tentang sifat Allah, ya, apakah Allah subhanahu wa ta'ala tertawa? Jawaban Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, qala na'am, iya. Tayyib. Lalu bagaimana sikap Abu Razin? Lihat, ini perbedaan. Ini harus pembelajaran bagi kita. Beginilah sikap yang harus dimiliki oleh seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang pasrah kepada keputusan Allah dan Rasulnya. Dia tidak lagi menggunakan akal di sini. Dalam artian logika, maksud menggunakan akal di sini, berlogika semata dengan alasan kalau seandainya tertawa begini dan seterusnya, tidak mungkin seperti itu. Tidak lagi menggunakan, ya, logika seperti itu. Tapi yang digunakan adalah al-iman wa taslim. Akan tapi yang digunakan adalah mengambil hikmah dan pelajaran dari sifat yang mulia tersebut. Lihat bagaimana sikap Abu Razin. Qala, ya, waqal, jika memang Allah itu, ya, Rabbuna yadhak, mereka memahami makna yadhak dan apa yang menjadi konsekuensi dari sifat dahik, tertawa itu, kata Abu Razin Al-Uqaili radhiyallahu an, lan na'dima min rabbin yadhak khaira. Subhanallah. Jika halnya demikian, tentu kita tidak akan pernah kehilangan kebaikan, ya, min rabbin yadhak, dari Rabb yang yadhak, yang tertawa. Jadi Abu Razin memahami konsekuensi dari sifat Allah Dhahak itu, Allah akan ridha memberikan kebaikan. Tapi bukan memberikan kebaikan itu adalah sifat tertawa. Harus dibedakan. Dan Abu Razin menetapkan di sini, bukan mengingkari, tapi dia menjelaskan di antara makna dan konsekuensi dari dhahik itu, kelazimannya adalah Allah akan selalu memberikan kebaikan. Maka kita tidak akan pernah kehilangan kebaikan. Apalagi Allah yang Ghaniyun Hamid, yang memiliki kerajaan langit dan bumi, kekayaan, ya, di tangannya. Tidak akan berkurang, ya, perbendaharaan kekayaan Allah sedikit pun, kendati semuanya diberi kebaikan. Nah, subhanallah, beginilah sikap yang benar. Tatkala Allah subhanahu wa ta'ala, ini perbedaan, ya, sikap yang baikan siang dan malam antara ahlul kalam, antara ahli sunnah dan ahlul kalam. Ya. Seperti juga pembelajaran bagi kita. Tatkala Allah subhanahu wa ta'ala, ya, Rasul menyampaikan Allah itu turun ke langit bumi.
sepertiga malam terakhir. Kemudian menyuruh hambanya, siapa yang berdoa aku kabulkan, siapa yang mohon keampunan aku ampuni, siapa yang meminta akan aku beri. Seorang mukmin sikapnya, ya, bukan, enggak mungkin, mustahil Allah turun, kalau turun berarti kosong aras dan seterusnya. Bukan begitu, itu sikap ahlul kalam, ahlul bid'ah wal ahwa yang tidak pasrah kepada urusan Allah dan Rasulnya. Ahlul iman mengatakan sami'na wa ta'na, oleh karena itu, mari kita bergegas dan bersungguh-sungguh untuk qiyamul lail, berdoa dan bangun sepertiga malam terakhir dan berdoa, bermunajat, beristighfar kepada Allah agar kita mendapatkan kebaikan tersebut. Allah menjamin diampuni, diterima doa kita, diberikan permohonan kita. Subhanallah. Ya, begitu. Sebagai contoh juga. Ya, tatkala ya dalam masalah ru'yatullah, ya kemungkinan nanti pembahasan terakhir, na'am. Jadi mungkin pekan depan kita akan membahas tentang ru'yatullah bil jannah, melihat Allah dalam surga. Ahlul kalam mengingkari, ahlul bidah mengingkari. Karena kalau melihat itu berarti Allah di suatu arah, kata dia. Dan mereka arah jihad itu mereka ingkari, karena itu makhluk. Allah tidak memiliki arah, kata mereka. Kita harus mengatakan apa maksud dengan arah tersebut? Jihad, yaitu tinggi, ya, memang Allah maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Tapi maksudnya Al-Quran menetapkan bahwa hadis juga menetapkan orang-orang yang beriman dalam surga akan melihat wajah Allah. Melihat Allah langsung. Wujuh yawmaidzin nadhir ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu wajah berseri-seri, ceria, terang benderang, bersih, suci. Ya. Kenapa? Melihat pada wajah Allah. Nikmat yang paling agung. Maka tatkala kita mengimani itu, maka kita akan berlomba-lomba, beramal untuk mendapatkan kemuliaan, bahkan berdoa sebagaimana diajarkan Nabi SAW, wa nas'aluka ladzatan nadhar ila wajhikal karim. Ya Allah, aku memohon kepadamu kelezatan melihat kepada wajahmu yang mulia. Baik, bagi mereka ahlul kalam, ahlul bidah yang tidak mengimani hal itu, apakah mereka akan berdoa untuk mendapatkan atau kenikmatan tersebut? Kalla, tidak akan pernah berdoa. Karena barang siapa man yunkirul fadilah hurima minhu. Barang siapa mengingkari suatu kemuliaan, maka dia tidak akan mendapatkannya. Bagaimana dia akan mendapat? Dia tidak memohon. Dia mengingkari, dia tidak mengimani hal itu. Maka hati-hati, ini merupakan salah satu dari bahaya dari akidah yang menyimpang, akan merusak pola pikir dan merusak juga sikap dan perilaku atau ibadah seseorang. Maka akidah Ahlussunnah, akidah yang sahihah, akidah yang membangun sifat optimisme, menghilangkan pesimisme, yang selalu berharap, menetapkan memang berdoa untuk kebaikan, karena kita mengimani hal itu semua dari sifat-sifat Allah. Dan sebagaimana kata Abu Razin, kalau begitu kita tidak akan kehilangan kebaikan satupun selama Allah Rabb kita yatahad. Baik. Nah, begitulah seharusnya harus yang wajib kita lakukan. Itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah, ya mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan di lain waktu, mungkin pertemuan terakhir di pekan depan, kita bahas tentang masalah sifat ta'ajub dan juga melihat pada wajah Allah Subhanahu wa taala di yaumi al-qiyamah dalam surga. Nah, demikian, wallahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan serta pelajaran yang disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Allah memudahkan kita bisa mengamalkannya dalam ketaatan kepada Allah SWT. Ikhwatul Islam, selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang bertanya, silakan. Untuk telepon pertama kami berikan kesempatan, silakan. Halo. 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 Iya, dengan Bapak siapa ini di mana? Dari Maya Madura, Ustaz. Silakan Pak Yaya. Halo.
Iya, silakan Pak Yahya, silakan pertanyaan langsung disampaikan. Terima kasih Ustaz. Iya, Barakallahu fiik Ustaz. barakallah. Begini Ustaz, halo. Pak, Ya. mohon maaf dikecilkan dulu volume televisinya. Jadi Bapak tidak pecah fokusnya, Bapak melihat TV, kemudian mendengarkan suara yang telat gitu. Akhirnya Bapak nanti terkendala untuk menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan. Begini Ustaz. Kalau tadi mendengarkan menyimak keterangan Ustaz, ridho orang tua itu juga Allah ridho kan Bu? Begitu Ustaz. Sekarang pertanyaan saya, bagaimana kalau seperti saya ini tidak punya orang tua dan tidak sempat untuk berbakti kepada orang tua, bagaimana caranya Ustaz? Ya, baik. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Nah, baik. Terima kasih ya kepada Pak Yahya, barakallahu fiik. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semua. Ya. Pak Yahya ya tidak perlu pesimis. Karena pintu-pintu kebaikan dan amal soleh untuk meraih ridha Allah itu banyak. Itu salah satu dari pintu untuk mendapatkan atau sebab untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ridha Allah fi ridhal walidain wa sakhatuhu fi sakhatihima. Jadi antara sebab yang paling utama sekian banyak amal ibadah ya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Dan jangan sampai ya, melakukan perbuatan atau mengucapkan perkataan yang akan ya menanamkan dalam diri mereka kesedihan atau yang membuat mereka murka. Nah, tentu bagi kaum mukminin yang masih ya, hidup kedua orang tuanya, ini merupakan kesempatan yang luar biasa. Peluang, maka jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan. Berbaktilah kepada mereka. Itu pintu untuk meraih ridha Allah dan pintu untuk masuk surga. Bagi mereka yang telah meninggal orang tuanya, ya, maka apa yang dilakukan? Banyak berdoa untuk ya, kerahmatan bagi orang tua. Semoga Allah mengampuni dosa mereka, melapangkan kuburannya, masuk ke dalam surga. Nah, jika masih hidup mungkin dahulu ya, orang tua kita memiliki teman yang baik, sahabat yang baik, maka terus jalin hubungan yang baik itu dengan mereka. Ya, berikan kebaikan kepada mereka. Itu di antara bentuk berbakti kepada orang tua ya setelah mereka meninggal. Jika kita tidak bisa berbakti, maka cari jalan yang lain untuk mendapatkan ridha Allah. Secara umum, keimanan dan amal saleh, akhlak yang mulia, itu semua adalah sebab untuk meraih ridha Allah. Dan sebagaimana yang jelaskan tadi, bahwa Allah ridha kepada ahlul iman, ya, meridhai para sahabat dan orang mengikuti mereka, ya, ridha kepada orang yang beriman, radhiyallahu anhum wa radu an, dzalika liman khasyya rabbah. Orang yang takut kepada Allah, maka lakukanlah atau perbaiki iman kita, tingkatkan keimanan, juga kualitas amal ibadah kita, akhlak yang mulia, dan menjadikan Rasul ya sebagai panutan dalam hidup ini, sebagai uswah dan qudwah, dan juga para sahabat Nabi. Ya, karena Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radwan. Allah ridha kepada mereka dan tentu mereka akan ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian wallahu a'lam. Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali, silahkan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak? Dengan Pak Amin di Provinsi Riau. Silakan Pak Amin, pertanyaannya langsung saja. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Ini tentang tauhid Ustaz. Iya. Tentang sepotong ayat yang di dalam Al-Quran. Cuman suratnya saya nggak lupa ya. Yang bunyinya wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kamu di mana saja kamu berada. Yeah. Sering condong orang berprediksi
Allah itu bersama mereka, tetapi sikap mereka itu seakan-akan tidak mencerminkan yang innallaha alaikum raqibah. Ya, tidak tidak merasa dia di istilahnya sekarang ini katakanlah selalu diperhatikan oleh Allah, ya, memperhatikannya. Nah, ada pula orang yang menganggap hal yang semacam ini, bagaimana kalau kita berada di tempat-tempat yang Allah tidak ridho, sedangkan Allah selalu bersama kita. Ini adalah pengajian ilmiah sebenarnya, Ustaz. Saya mohon penjabarannya yang mana? Apakah hanya sekedar raqibah, memperhatikan, atau memang iya bersama kita di mana kita berada? Mohon terima kasih, mohon maaf Ustaz. Syukran kasiran, barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Nah, ya, terima kasih kepada Pak Amin ya. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Sebenarnya jawaban ini ya telah pernah kita sampaikan sebelumnya di waktu pembahasan tentang ma'iyatullah wa qurbuhu. Ya, ma'iyatullah, bersamaan Allah dan dekatnya Allah. Hal yang demikian itu adalah perkara yang wajib kita tetapkan dan kita imani. Akan tetapi maksud ma'iyatullah, kebersamaan Allah, bahwa ma'akum aina ma kuntum. Ya. Ayat tersebut tentang masalah ma'iyah dalam surat ya Mujadilah dan juga dalam surat surah Al-Hadid, ya, disebutkan Allah bersama kalian. Wa ma'akum aina ma kuntum. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. Ya. Jadi Allah bersama mereka, bersama kalian. Benar. Akan tapi ayat tersebut menjelaskan ya bahwa maksud kebersamaan Allah bukan zat Allah. Ya. Secara akal tidak bisa masuk akal ya. Allah yang maha besar, Allahu Akbar. Kita yang tidak ada ya. Kalau kita bandingkan keberadaan kita ini, tidak ada perbandingan sama sekali. Jangankan dengan Allah, dengan bumi saja, ya, dengan arsy saja, dengan kursi saja. Subhanallah, tidak ada perbandingan. Masa Allah Akbar bersama kita, yaitu di samping kita begitu, menyatu dengan kita, makhluk. Tak masuk akal. Ya. Barang siapa yang memahami Allah bersatu, zat Allah yang maha besar bersatu dengan dirinya, itu namanya wahdatul wujud. Itu akidah yang kufur pada Allah. Mustahil. Akidah ahli sunnah bahwa ada yang namanya khalik, ada yang makhluk. Dan khalik terpisah dari makhluk. Tidak akan pernah menyatu. Ya. Seperti itu akidah. Maka huwa ma'akum aina ma kuntum, bukan zat Allah, diri Allah bersama kita. Sampai ada mengatakan dia menyatu dengan Allah. Nauzubillah. Ini akidah yang kufur. Ya. Wahdatul wujud. Wahdah itu menyatu ya dengan Allah. Ini jelas akidah yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wa ma'akum di sini maksudnya Allah mengetahui. Ilmuhu, ya. Dan Allah memperhatikan kita. Itu lihat di raqib tadi. Ya. Raqib. Yaitu Allah memantau, mengawasi di mana saja kita. Nah, jadi bukan kebersamaan itu artinya zat Allah. Dan secara bahasa juga tidak bisa dipahami. Makanya kalau kita sekarang berbicara tentang masalah kebersamaan, ya, kita mungkin dalam ungkapan bahasa sirtu wal qamar ma'i. Saya berjalan, bulan bersama saya. Apakah bulan itu turun, jatuh bersama kita? Ya, hangus kita. Atau matahari, saya berjalan, wasyamsu ma'i, matahari. Ya. Nah, di mana saja kita berjalan tetap ditemani oleh matahari di siang hari. Di malam hari bulan purnama ya bulan menemani kita bersama. Tapi apakah menyatu? Tidak. Jadi huwa ma'akum aina ma kuntum maksudnya ya ilmu Allah, penglihatan Allah. Ya. Itu senantiasa. Ya, karena ayatnya seperti itu. Akhir ayat dan awal menjelaskan bahwa itu kebersamaan ma'iyatu, ya Allah melihat, Allah memperhatikan, Allah mengetahui. Nah, jika hal yang demikian itu kita pahami, maka
kita harus sadar bahwa kita selalu dipantau oleh Allah. Ya, kita harus sadar kita selalu diawasi oleh Allah. Maka hendaklah kita berbuat baik, jangan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat Allah, dengan perintah Allah, karena semua terpantau. Apalagi ada malaikat raqibun wa atid yang juga mengawasi dan menulis ya segala perbuatan dan perkataan kita. Jadi maksudnya ma'iyah di sini bukan zat Allah, bukan diri Allah, tapi adalah ilmu Allah ya, dan pandangan dan penglihatan Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menyertai hambanya, tidak luput yang demikian itu dari ya, pandangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian Allah a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Selanjutnya kami akan bacakan dari pertanyaan hamba Allah di Bandar Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Di dalam memahami tauhid, ada kalanya pikiran kita terjebak kepada hal-hal yang mengarahkan kepada kekufuran atau kesyirikan, seperti memahami kesalahan di dalam bersemayamnya Allah di atas ars atau yang lainnya. Pertanyaan saya, bagaimana cara kita mengatasi munculnya pikiran-pikiran yang arah kekufuran tersebut Ustaz? Silahkan. Terima kasih atas ya pertanyaannya yang bertanya dari Lampung. Barakallahu fiik. Munculnya persepsi-persepsi yang negatif tatkala kita bicara tentang masalah tauhid, masalah akidah, tentang Allah Subhanahu wa taala. Ini muncul tentunya dari hati yang di dalamnya ada was-was, ada ya bisikan syaitan. Tentunya disebabkan mungkin kedangkalan ilmu ya tentang kebesaran dan keagungan Allah. Tapi bila yang hadir dalam diri kita adalah kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, mustahil pikiran-pikiran yang negatif tadi muncul di dalam memahami kebesaran dan keagungan Allah. Jadi tatkala kita bincang masalah sifat ini, kita bicara tentang kebesaran dan keagungan Allah. Maka kata Allah, wa ma qadarullah haqqa qadri. Sungguh manusia tidak mengagungkan Allah dan pengagungan yang sesungguhnya. Ini penyebabnya mereka terjerumus dalam berbagai kekeliruan dan penyimpangan tadi. Seandainya dalam hati mereka terdapat pengagungan yang sesungguhnya kepada Allah, tidak akan muncul bisikan-bisikan persepsi-persepsi yang negatif tadi. Tapi sekedar munculnya terbesit dalam benak pikiran kita ya berbagai ya persepsi dan asumsi yang negatif tadi, maka tidak terjun pada kekufuran. Maka cepat-cepat kembali kepada Allah, berlindung dari pemikiran tersebut. Karena itulah godaan syaitan. Syaitan yang selalu menanamkan dalam diri manusia keraguan-keraguan tadi, menanamkan ya hal-hal yang demikian itu. Maka dalam hal ini hadirkan dalam diri kita, tentunya ini kita harus belajar bagaimana keagungan besar Allah. Tidak bisa dibayangkan. Maka sering disampaikan ya bahwa tatkala kita bicara tentang masalah sifat, bicara tentang masalah keagungan kebesaran Allah. Ya. Sebagai perbandingan saja, agar kita mengetahui perbandingan saja. Dan saya selalu ingin ya kita ini membanding dengan kebesaran ciptaan Allah, alam semesta ini yang begitu luas ya, yang dari situ kita mengambil pelajaran untuk beriman kepada Allah, karena Allah ciptakan semua itu bukan untuk sia-sia, untuk hikmah dan pelajaran yang begitu banyak bagi orang yang berpikir. Salah satu ya, kita membaca ayat kursi. InsyaAllah hafal semua ayat kursi. Ya, Allahu la ilaha wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. InsyaAllah hafal semua. Kursi itu ciptaan Allah. Wa kursiyus samawati wasi'a kursiyus samawati wal ardh. Kursi, luasnya kursi meliputi langit dan bumi. Saya ingin bertanya, berapa luasnya langit dan bumi? Allahu a'lam. Tapi dibandingkan langit dan bumi, bukan bumi saja, bukan langit, dua, langit dan bumi. Karena mengatakan wasi'a kursiyus samawati wal ardh. Samawat berarti samawat. Berarti bukan satu langit, 7 tingkat langit. Baik. Perbandingan kursi dengan langit dan bumi itu, perbandingannya
seperti sebagian dalam hadis, ya, kahalaqatin mulqah fil falak. Ya. Jadi sekeping, ya, mungkin uang logam lah begitu, ya, dilemparkan ke padang Sahara yang luas. Padang Sahara yang luas. Perbandingan sekeping logam tadi dengan padang Sahara yang luas, apakah ada perbandingan? Tidak, itu hanya membabi takrib, untuk pendekatan saja. Taib. Kursi yang begitu luas dibandingkan dengan arsy, begitu juga. Dan kita mengetahui Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Yang lebih besar dari makhluknya. Tidak ada yang besar dari Allah. Maka tatkala kita bicara tentang masalah Allah, ya, dengan terjemahan bahasa ini bersemayam, saya katakan terjemahan bersemayam itu perlu dibenarkan. Artinya tidak mewakili makna istiwa yang sesungguhnya, tidak mewakili makna istiwa yang sempurna. Ya, karena bersemayam yang terbesit dalam benak kita seperti raja yang duduk di atas nikasananya. Semayam, ya, oke lah, mungkin sebagian makna bisa terwakili dengan semayam, tapi tidak mewakili seluruh makna istiwa. Istiwa ala wartaba, tinggi, ya, di atas arsy, yang tidak membutuhkan arsy. Naam, seperti itu. Dan arsy makhluk yang paling tinggi itu alam. Nah, di atas arsy Allah Subhanahu wa ta'ala istiwa alal arsy. Maka begitu terbesit dalam benak pikiran kita ada persepsi-persepsi tentang Allah itu. Bayangkan keagungan kebesaran Allah. Apa yang terbesit dalam benak pikiran Allah lebih besar, lebih agung, dan di luar semua dari apa yang kita bayangkan. Ya, itu akidah. Tidak bisa dibayangkan. Makanya kata Rasulullah SAW, tafakkaru fi khalqillah, wala tafakkaru fillah. Berpikirlah, cermatilah tentang makhluk. Jangan berpikir tentang Allah. Ya. Karena bisa dibayangkan. Ya. Maka semua berbagai persepsi itu bisikan syaitan. Maka tanamkan pada Allah. Ya. Begitu besar arsy dan Allah lebih besar. Satu makhluk Allah, yaitu malaikat yang ditugaskan oleh Allah, salah satu untuk memikul arsy tadi, bagaimana besar ciptaannya, ya, fisiknya. Antara ini ujung daun telinganya dengan pundaknya itu sejauh perjalanan 700 am, 700 tahun perjalanan. Lalu siapa kita manusia ini? Siapa kita? Tidak ada nilainya. Tidak ada. Ya. Lalu ingin membandingkan. Lah, ini perbandingan yang tidak masuk akal gitu. Ya, membandingkan sesuatu yang besar tidak bisa dibayangkan dengan sesuatu yang kita melihat kekecilan kita, kecilnya kita. Ya. Maka ini yang harus kita pahami. Sadarlah, kita ini makhluk yang dhaif. Tapi kita beri akal yang sehat untuk memahami keagungan Allah, tapi jangan menentang keagungan Allah. Naam. Nah, ahlul kalam menggunakan akal. Sombong dengan akal mereka, lalu berusaha untuk melampaui batas yang telah ditentukan oleh syariat. Makanya rusak akal mereka. Kalau begini, begitu, kalau di ini ditetapkan berarti menyerupai dan seterusnya, main akal-akalan. Ya, maka seperti kata Abu Razin tadi, udah, begitu mendengar dari Rasul, naam. Apakah tertawa Rabb kita? Iya, kata Rasulullah, iya. Berarti dia imani. Lalu bagaimana konsekuensinya? Kalau begitu, nggak perlu khawatir. Kebaikan, semua kebaikan kita dapatkan selama Allah tertawa. Berarti Allah senang pada hambanya yang buat baik. Ya, nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Jadi, itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu wasallam bina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.